pengadministrasiannya teman-teman lupa karena gurunya terbatas. Jota Biro sudah dilakukan, tetapi apa? Bapak Ibu tidak mengupdate apa yang ada di dapur. Nah, misalnya contoh tentang tumbuh kembang. Tumbuh kembang sehingga lebokon yang dapodik amit pisahan akan terakhir yaitu berkembang. Padahal itu harus diupdate. Maka kemarin Pak Patli menyampaikan, Pak, ini yang patut itu menyebabkan IMP-nya berat. Kenapa? Karena di dapodik itu tidak pernah berubah. Masuk anak lingkar kepalanya sudah sekian tahun meninggal. Itu kan untuk kembang kan disampaikan tentang tinggi badan, berat badan, lingkar kepala. Itu ternyata harus diupdate. Ketika beberapa bulan petugas puskesmas datang atau tidak datang, sudah waktunya untuk mengupdate, untuk dicatat lagi, maka di dapodik juga segera untuk diubah. Nah, disinilah menyebabkan indeks IPM, indeks pembangunan manusia di tahun ini masih rendah karena teman-teman patut ini tidak mengupdate tentang 8 hal itu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu kami tekankan, namun kemarin juga di depan sana Yota Biro, Pak lagi tulis sitok dan itu. Padahal yang gurunya lagi berlatih. Padahal saya tahu sudah di screening, sudah ditimbang, lingkar kepala sudah diukur dan sebagainya, sudah bekerja sama dengan puskesmas. Kemarin dari dinas kesehatan puskesmas sudah datang. Jadi disaksikan, mungkin Pak Sampun petugasnya sudah turun ke lapangan, betul ada jadwalnya, ada suratnya. Sehingga dari BPPT kalau begitu ini untuk diingatkan mengupdate. Kemudian indikator yang lain, karena kemarin hati itu adalah integrasi itu bersama-sama, bareng-bareng, tidak hanya satu, secara holistik bersama-sama, tidak parsial. Maka kemarin juga hadir petugas dari Dukcapil. Dukcapil hadir. Lalu untuk apa mereka? Dalam OHI di situ ada layanan KIA, kartu identitas anak. Nah, apakah siswa murid ibu sudah punya KIA? Sudah. Kalau yang belum didaftarkan, ternyata KIA itu bisa bekerja sama. Misalnya anak-anak baru lahirnya di rumah sakit sudah memberikan pelayanan. Kalau yang terlupakan, maka bisa diusulkan. KIA itu akan diakses sampai umur 17 tahun. Kemarin sudah ditanya, Bapak, kok wajah ini bagi kalau wajah 16 tahun kan beda. Apakah ada fotonya? Tidak ada, betul. Jadi ketika KIA ini hanya kartu identitas, belum ada fotonya. Tetapi harus terdaftar sebagai penduduk. Kenapa? Kemarin juga banyak pertanyaan, Pak. Saya bingung, murid saya ini baru 2 tahun kelahiran dari aktenya, tetapi usianya sudah 4 tahun. Nah, kan terjadi. Jadi ketika lahir, karena ibu bapaknya ini belum usia cukup, minta akte tidak dilayani. Karena usianya 15 tahun itu
memiliki akta nikah. Ketika tidak bisa akta nikah, maka tidak mendapat akte lahir, kecuali kalau memang mau itu adalah anak seorang ibu. Jadi kalau ada bayi lahir masih di bawah ketentuan, maka bisa diaktakan aktanya adalah anak dari seorang ibu, bapaknya ada disebut. Karena waktu itu ibunya malu, wah garong itu loh bapaknya ada disebut di sini aku. Akhirnya saya mundur 2 tahun. Nah, ini sekarang ketika mau masuk gabung, ini tak ada gabung di 2 tahun, dan saya 8 tahun. Ini terjadi. Ya, banyak juga saya juga mempunyai kasus bapak ibunya ini menikah secara adat, berarti pengantin do numpak barang ono wayane barang rame-rame ning umure lagi 16 tahun. Apakah bisa dapat akte nikah? Tidak bisa. Beberapa bulan kemudian lahir. Nah, walaupun sudah pengantin disaksikan banyak orang, tetapi belum masuk syarat untuk usia nikah, maka anak yang lahir itu pun tidak ditulis bapak. Saya pernah seperti itu konsultasi ke desa, desanya tidak mau. Pak, dan aku mau kosong-kos di penjara, aku ganggu diri mau kasih ke saya. Nah, jadi kalau tetapi boleh ditulis punya akte asal anak itu lahir dari seorang ibu tanpa bapak, itu baru bisa punya. Nah, kemudian dia solusi, does anaknya nggak sah dibeli no akte sih, oleh kira-kira umur 12 tahun, dulu akte mereka kan dibeli anaknya umur 20 tahun, lagi itu akte. Nah, inilah problemnya sangat rumit, ya, dan ini akhirnya menyebabkan masalah pada diri anak besok ketika dia mau sekolah atau bekerja. Inilah Bapak Ibu manfaat kita berkoordinasi, panjenengan juga selaku yang menghadapi masyarakat ini untuk diserahkan, diberikan penjelasan. Masih banyak hal temuan di masyarakat, ya. Bahkan ini ada kemarin bapak ibunya ya itu ternyata baru kawin di bawah tangan, kawin siri itu juga tidak bisa. Akhirnya bingung mau mediasi. Ada lagi kami sampaikan anak temuan, sebenarnya bukan temuan. Jadi anak kecil bapak ibunya, bapaknya masih, ibunya meninggal, dan isong rumah, kemudian dikirimkan orang. Orang ini bingung mau diadopsi keluarganya bapaknya masih, tetapi bapaknya tidak ngurusi, sehingga dia tidak punya kakak. Jadi kalau tidak punya kakak, ini menjadi repot. Sekolah juga tidak bisa masuk dapur, tidak ada syarat yang memuatkan itu. Nah, kalau ada seperti itu, Bapak Ibu segera komunikasi, segera kita pecahkan, segera koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Jadi ini tentang penguatan PAUD HI ada 8 indikator, ya. Jadi indikator ini ada 8 sudah kami share. Yang pertama, menyelenggarakan kelas untuk orang tua, namanya KPO. Apa? KPO, kelompok pertemuan orang tua. Mulai kalau pasti turun ke lembaga, orang ibu-ibu yang pasti tak ngomong-ngomong dulu. Sebenarnya itu langkah awal, nanti pandangan suatu saat dikumpulkan. Bu, besok murid
bisa ini. Pertama dulu, tujuannya apa Ibu? Orang kok tujuannya biar kesalahan dengan kosong. Dijelaskan kita bisa. Tujuannya adalah pengenalan lingkungan kita. Yang pertama, yang kedua melatih fisik anak supaya bisa berjalan. Mulai siswa dan pelaku ojo dengan bindo, kondak manusia. Diumumkan itu baru tahap awal. Tahap berikutnya masuk pada tujuan pembelajaran. Tahap berikutnya masuk ke kelas untuk menuju objek tertentu yang memberikan edukasi. Inilah yang disebut KPO, kelompok pertemuan orang tua. Yang bisa mengkoordinasikan ini, maka di situ tidak akan ada masalah. Kalaupun ada masalah bisa diselesaikan. Ya. Jadi di PAUD itu perlu ada KPO. Nah, KPO ini panjenengan mencoba untuk ditulis, dinarasikan, dideskripsikan, ditulis lewat buku KPO tahun pelajaran 2024-2025. Ketua ibu siapa, anaknya siapa, biar jelas sekretaris siapa. Terus besok kegiatan yang telah dilakukan, pencerahan atau penjelasan ketika pengenalan lingkungan. Besok lagi tentang coaching kelas, mau kemana dengan biaya bagaimana. Besok lagi pas bulan Ramadan mau mengadakan bakti sosial, bagi takjil, silakan. Itulah KPO, kelompok pertemuan orang tua. Ini masuk PAUD, ya. Jadi menyeluruh ini supaya tidak terjadi miskomunikasi antara sekolah dengan orang tua. Kalau panjenengan pandai mengelola KPO ini, panjenengan enteng. Saya melihat kemarin di beberapa tempat pembagian takjil tinggal komando, sing belum masak wong tuane, sing ngadai wong tuane, ada panitia itulah KPO. Gurunya tinggal komando, menentukan lokasi, menentukan komunikasi dengan Pak Lurah, dengan masyarakat dan sebagainya. Ini KPO. Ya, hanya panjenengan lupa belum memanfaatkan secara maksimal. Tetapi ini harus diberdayakan. Nah, yang bisa malah yang gampang. Wah, pas panen jagung atau apa terserah. Ya. Sebenarnya orang tua itu kan mudah selama kita menjelaskannya detail, terbuka dan bermakna, bermanfaat. Mesti ngomong-ngomong. Kalau mau ada wisata saja, orang tua juga ikut service. Kemudian disinilah Bapak Ibu bisa menjelaskan kepada orang tua tentang tujuan-tujuan pembelajaran agar beliau itu juga ikut mendukung tentang pembelajaran anak siswa. Jadi ini tentang KPO, yaitu kelompok pertemuan orang tua. Yang kedua, pemantauan pertumbuhan anak. Hal ini sudah jelas sering dari Puskesmas 1 maupun Puskesmas 2 itu memberikan jadwal screening. Sudah didatangi dari Puskesmas ini. Ada yang belum ditanani, yang belum segera koordinasi. Bu, ini paus saya kok kelihatan ya? Tanyakan itu. Ya. Walaupun panjenengan juga bisa mengukur tinggi badan, ya, untuk mengukur berat badan dan berikan kepala dan lainnya, tetapi lebih baik berkoordinasi dengan puskesmas. Kalau sudah mendapat rekomendasi misalnya, ini tidak masalah. Artinya apa? Kegiatan kesehatan tumbuh kembang anak ini sudah diketahui
dengan stakeholder, yaitu puskesmas yang berwenang. Karena kita tidak berwenang mengeksekusi tentang kesehatan. Ini adalah ranahnya puskesmas. Ini untuk mengetahui, termasuk di antaranya ada stunting. Stunting itu apa? Pernah mendengar stunting? Anak yang tumbuhnya tidak normal, kerdil, cebol, ya, ini disinyalir kurang gizi. Ini stunting. Nah, anak-anak yang stunting ini oleh dinas kesehatan mendapat fasilitas, mendapat susu setiap bulan itu berapa kilo itu ada. Nah, inilah ranahnya mereka. Nah, kita koordinasi, kita melaporkan. Termasuk akhir-akhir ini ada wabah gondok. Gondok, betul. Ini juga disampaikan ke puskesmas, kita misalnya melaporkan, beliau yang menindaklanjuti. Nanti juga akan hilang, tetapi jangan sampai melebar, meluas menjadi wabah. Jadi termasuk itulah kesehatan ini adalah ranahnya yang berwenang untuk dinas kesehatan. Kita yang memiliki sasaran ini harus kita kelola dengan baik-baik. Untuk yang ketiga, keempat, koordinasi dengan unit lain terkait pemenuhan kesehatan dan gizi. Tadi sudah kami sampaikan, ya. Bahkan ke depan nanti hal ini akan difasilitasi oleh pemerintah, yaitu adanya program makanan, program makan gratis. Mudah-mudahan terrealisasi, dan mudah-mudahan ini fokusnya adalah pada anak-anak sekolah. Kalau anak sekolah itu kan masih tumbuh berkembang, ya, ini penting. Mudah-mudahan nanti dari program pemerintah ini bisa terrealisasi dengan baik. Kemudian yang berikutnya ini adalah penerapan penilaian perilaku hidup bersih dan sehat, namanya PHBS. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat. Bapak Ibu, untuk masyarakat kita sekarang ini sudah relatif paham tentang sanitasi. Kalau sekolah lingkungan dengan sanitasinya kurang bagus, maka orang tua akan berpikir kurang untuk menyekolahkan anak di sekolah Anda. Maka sanitasi ini penting, ya, PHBS. Dan kemarin sudah banyak, hampir semua setiap sekolah memiliki tempat cuci tangan dengan air mengalir dengan sabun. Nggak boleh cuci tangan dengan baskom, tangan diulang-ulang karena yang kono itu tidak sehat. Yang betul cuci tangan dengan air yang mengalir. Memang ada di belakang Pak nganggo air mengalir boleh mengenai banyu, tetapi ini yang ideal, ini yang terbaik. Jadi dari 8 hal ini tadi, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu menindaklanjuti dengan mengupdate di Dapodik. Nanti akan kalau juga yang lapor pendidikan. Ya. Kemarin Mas Fakih itu jadi akan dengan lapor pendidikan di Dapodik. Karena apa? Kemarin disampaikan Jawa Tengah ini ternyata di Jawa Tengah Kabupaten Grobogan belum melaksanakan paut ganti akhir tahun.
Makanya kemarin kemudian koordinasi dengan dinas, kemudian koordinasi dengan Pemda, harus mengumpulkan surat SK tentang pelaksanaan PAUD HI sesuai dengan perintah Perpres nomor 60 tahun 2013. Kemudian di kesatuan PAUD, satuan PAUD harus melaksanakan, dan ini sudah melaksanakan tetapi belum ditindaklanjuti untuk mengupdate di Dapodi, sehingga dalam laporan gelombang ini IPM-nya masih rendah. Ini salah satunya. Maka Bapak Ibu, 8 tadi, kalau tadi belum lengkap semua bisa dibaca, kemudian untuk dilaporkan, dituliskan, diinput pada Dapodi. Ini semua dari IGDKI dan pemilik akan menguatkan ini, mengingatkan, karena satu kabupaten ini PAUD TK dan PAUD non formalnya cukup banyak, dan itu rata-rata lupa. Ya, lupa itu juga sudah kami sampaikan karena banyak hal. Pertama, tenaganya terbatas, kedua SDM-nya juga belum mumpuni, yang bisa-bisa kan dulunya sudah tua dan bisa mengoperasionalkan laptop, juga bisa mengoperasionalkan perlu latihan. Nah, misalnya lagi buka karung untuk ini menjadi kendala kenapa IPM dari PAUD ini masih rendah, khususnya PAUD tadi, karena walaupun sudah dilakukan prakteknya, tetapi input datanya belum. Ini yang kami sampaikan tentang PAUD tadi, dan besok akan ditindaklanjuti karena akan diadakan monitoring tentang PAUD. Yang berikutnya kami sampaikan, teman-teman guru, guru-guru yang belum masuk Dapodi, karena persyaratannya minimal harus SMA punya diklat dasar. Kemarin ada 4. Yang pertama kita kirim diklat dasar, kemudian ada lagi kita kirim. Kalau sudah keluar sertifikatnya, segera bareng-bareng untuk melaporkan agar bisa masuk di Dapodi. Sudah berapa belum? Mbak Betty ikut ya? Nah, sudah keluar sertifikatnya? Belum? Belum. Kemudian yang ikut di Solo dulu, siapa sekarang Melati, sudah keluar? Oh iya, nanti kalau sudah keluar langsung bareng-bareng CS laporannya. Ini penting agar panjenengan terdata di Dapodi. Yang kedua, yang berikutnya, hari ini teman kita 2 orang izin tetapi berada di tempat lain. Yang pertama, Ibu Teguh Rahayu, Kami Teguh Rahayu. Ini mengikuti festival FTP tadi ya, transformasi pendidikan di Solo. Festival transformasi pendidikan. Ini hotel apa tadi? Karena hotelnya beda-beda. Yang kedua, Ibu Hikmatin, guru yang kita kirim 2 orang itu ya dari lapangan dan kita ini juga mengikuti festival transformasi pendidikan di Solo. Nah, 2 guru ini mengikuti alhamdulillah mewakili Purwodadi, mewakili Grobogan. Mudah-mudahan kita yang menjadi barometer ini betul-betul sesuai dengan apa ya, karakter kita. Jadi silakan yang lain di waktu yang lain ya, untuk bisa mengikuti jejaknya. Jadi 2 orang ini berada di Solo sejak kemarin sampai besok 3 hari. Kemudian beberapa sudah izin hari ini berakhir, sudah kami sapri, sudah kami izinkan karena memang harus kita maklumi
karena kondisinya yang tidak bisa harus menghadiri kesempatan. Itulah Bapak Ibu koordinasi penting. Kemudian ada satu lagi info Rahmania, ada yang hadir Rahmania. Oke, Mbak Rahmania masih di sini apa sudah di sana ya? Nah, itu segera laporan saya. Paling tidak desa segera laporan karena nanti harus tertulis. Kenapa? Kalau bosku dengan dasar hukum dulu pernah ketika masih di Karangasem, kemudian pindah di situ, Bundari Pabrakan Pak Bundari dari Rahmania itu, jadi itu pindah ke Karangasem. Nah itu. Kenapa? Karena ketika pemerintah itu kan alamatnya beda, maka harus membuat berita acara tentang pindah alamat. Dan tadi mendengar dari informasi sebelah atau hijau dengan jadi Bapak Ibu, kalau ada sesuatu hal yang urgen yang penting terkait dengan kelembagaan ya, yang bersifat ada koordinasi segera laporan ke penyidik. Kecuali kalau internal tukaran, kalau keluarganya nanti nggak salah laporan lagi ya. Itu nggak perlu. Tapi kalau misalnya lembaga yang pindah, dia segera laporan buat berita acara. Dulu itu kan pindah dari Yatama, pindah ke mana itu ada sumur yang ada airnya, pindah ke Karangasem, pindah ke Jamur, pindah ke sana. Saya tahu dan dulu sudah kami arahkan dari pertama kali berdiri. Ya. Jadi inilah Bapak Ibu, perlunya kita berkoordinasi. Oke, Bapak nanti sampaikan kemudian bagaimana statusnya, berapa lama, kemudian buat berita acara. Kalau ada apa-apa nanti ada kunjungan, ini sudah bisa menjawab. Ya, nih, saya sudah tidak tahu. Kalau ada seperti itu segera laporan lisan dulu, paling tidak. Biar saya tidak mendengar dari yang lain. Pak Kodir ini tidak mengerti. Nah, kalau tidak laporan biasa tidak tahu. Karena terakhir saya kunjungan ke sana, saya foto itu masih. Karena saya foto terakhir masih di sana dengan mobil yang lain. Itu kan masih di sana. Makanya berlaku sensasi kok. Terus orang itu orang berjauh dengan dia. Oke. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi beberapa hal yang harus dipahami, dimengerti, dikoordinasikan, ya, agar ini menjadi langkah saja. Untuk yang berikutnya tentang teknis BOSP dan sebagainya, nanti biar disampaikan oleh Ibu Ketua atau Ibu Wakil yang berkaitan dengan teknis. Ini tim teknis akan menyampaikan, menginformasikan kepada panggilan. Yang berkaitan dengan yang umum, pembinaan dan tentang koordinasi ini bisa dikoordinasikan dengan saya selaku milik koordinasi. Kiranya itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Selamat untuk melaksanakan rapat rutin Komisi Kecamatan Purwodadi. Semoga nanti berjalan lancar dan sukses dengan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.